Derutak. Itu enggak boleh, Pak. Diturunin enggak boleh. Itu ada bakterinya. Harusnya masker dilepas, jangan sampai di sini. Lepas dulu. Lepas. Lepas. Jenggotmu kotor. Jenggotnya kotor ya, betul sih. Lu jatuh hilang. Malah jatuh ya. Nah, itu ada solusinya tapi ini. Nah, dari hypemuda.id ada tali untuk masker. Silakan dipakai. Biar ada kerjaan ya dia. Hai pemuda. Hai pemuda. Tak kasih contoh nih cara pakainya. Entah pakai maskernya dulu. Ini ada tutorial resmi dari Bapak Londo penggunaan masker. Dicatat, direkam. Betul. Terus pakai, terus. Nah, udah kan, simpel. Nah, habis itu buka nih. Kita unboxing. Mampu toko tuh. Aromanya melewati masker loh ya, luar biasa. Set, ini aja. Langsung deh kita pakai. Gampang, simpel. Simpel. Satunya lagi. Nah, Harus klik ya. Harus klik, betul. Ingat. Ya. Coba dilepas. Kayak tadi hilang nggak maskernya? Wah, masih Mau lihat lagi nih, nggak gantung. percaya nih. Wah. Motifnya keren tuh. Iya dong, Hai Pemuda. Banyak motifnya juga sama coraknya. Jadi kalau mau pesen, jadi gimana? Silahkan ke Instagram di hypemuda.id, chat di situ aja dan memang banyak banget corak-coraknya yang sangat menarik. Daripada jatuh hilang, masih bisa gantung, nggak usah disain juga. Luar biasa. Keren. Luar keren. Potongan dapat sponsor lagi ya. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Tapi sekarang dari packaging juga keren ini. Dari hypemuda.id masih dilanjut sponsornya. Kita ngomong ke Dertades habis ini. Asik. Terima kasih, Hai Ya, Pemuda. ini ada di sini ya buat teman-teman ya, bisa dicek ke Hai Pemuda. Oke. Oji. Tuh, lu. Derutak. Potlon. Ayo sama saya ngawali. Saya ngomong. Kok lehermu merah-merah kenapa sih? Dicipok genderuwo. Genderuwo lo. LGBT. Oh iya, genderuwo cowok ya, maksud salah aku. Sebelumnya kita mau perkenalan dulu lah. Saya Genter. Saya Londo. Saya WNTek alias One Text. Bentek singkatan dewi. Tapi ngomong-ngomong memang posisi Pak ini aku kayak Robocop Pak Nek semua. kamu ke aku kok agaknya Ya biasanya kan biasa cuman gini ya. Sekarang harus gini loh. Anda tidak menghargai saya. Ngobrol harusnya ada ngadep ke orangnya tuh. Ya ini kan ngadep Pak, cuman nggak cuman kepala, harus sebadannya. Soalnya kebetulan memang lagi tengengen kalau bahasa, nggak tahu itu bahasa umum apa enggak ya tengengen ya. Dan itu memang mau kita bahas tentang tengengen. Kok saya juga ngalami sendiri. Tapi selain tengengen kita mau bahas mitos yang lain ya. Ya, benar sekali. Terkait sama kasur Betul. sama Tidur begitu. Karena kalau nggak ada kasur juga nggak bisa tidur. Ya sebenarnya bisa sih, gembel di mana juga bisa tidur sih. Salah, nggak ada pasangan nggak bisa tidur. Sombong. Sudah punya istri sombong. Paling-paling be istri tapi kon turunnya ngisor. Ya, Nera dibokongi. Lah iya. Emang di kasur lah. Ya, jadi mitos kali ini tuh seputar tentang kasur dan tidur tuh. Nah, biasa kalau Potlon kan pasti tetap ada sumbernya ya dari artikel. Kita tuh nggak main-main kalau kayak gitu. Tetap harus tidak sesuai juga Mas sih. Genter ini adalah ahlinya Potlon. Oh, tak kira ahlinya ahli. Core of the core. Jadi Einstein-nya ini. Einstein-nya. Nah, untuk kali ini mitos-mitos seputar kasur tuh juga unik-unik. Kalau kemarin kita ada ayam, ini sekarang kasur. Kita tuh kalau nyari mitos nggak sembarang mitos ya. Ini pertama dari kasur nih teman-teman. Nah, terkait kasur itu ternyata ada yang namanya kita kenal Feng Shui. Asik. Feng Shui itu kan kayak, aku sebenarnya ngerti sih Feng Shui apa sih? Feng Shui itu kayak kepercayaan dan Kok Iya, bukan ya suatu penataan suatu ruang yang dipercaya oleh masyarakat kaum Chinese atau etnis Tionghoa sebagai peruntungan. Karena memang ada pengaruh ya, penaruhkan letak barang ya, Letak. itu di tangannya mereka. Betul. Nah, ternyata di mitos kasur sendiri itu ada yang namanya pantang menghadapkan ranjang tidur ke pintu toilet. Di rumah kalian ada enggak yang maksudnya kasurnya itu depannya langsung toilet?
Mas, wong kene wong kere. Oh, toilet itu di luar ya. Tapi enggak, maksudnya secara denah pun kalau misalnya di depan itu ya enggak boleh. Jadi misalnya ini kamar nih, sebelahnya langsung toilet tuh secara feng shui-nya tuh enggak boleh, Pak. Maksudnya Mitosnya. kalau misalkan ketutup tembok, nah ini pintu toilet, kasur kita di sini tetap enggak boleh. Tetap nggak boleh, karena kalau secara mitos itu dapat memberikan dampak yang jelek, dampak yang buruk. Tapi logikanya karena kan itu tempat buat, ya tau lah, kan macam-macam di situ. Berkumpulnya ini ya, makhluk halus. Iya, Selain secara itu- horor juga banyak lembab ya. Buat buang kamu. Iya, makasih ya Pak. Tapi Pak, ini Saya- nggak berlaku di kos-kosan yang kamar mandi dalam. Iya, tapi kalau kamar mandi dalam setahu aku tuh, nek kasur kan belakang ya. Membelakangi. Membelakangi. Oke. Mungkin kalau membelakangi masih boleh ya, selama posisi kasur masih di depannya toilet gitu. Nah itu ya buat teman-teman yang ternyata denahnya seperti itu, segeralah dirombak ya. Bongkar semua. Dibongkar semua. Serumah-rumahnya. Kamar mandinya di luar. Biar aman. Iya, lebih aman tuh malahan. Nah habis itu selain posisi kasur kepleset Pak. Selain posisi kasur itu ada juga tentang cermin di kamar tidur. Kalau horornya sih katanya masang cermin kecil itu buat nyegah tuyul. Kalau itu, nah ini tapi lebih kompleks lagi kalau nggak boleh ada cermin yang langsung hadap sama kasur. Termasuk bahkan cermin yang jadi satu sama lemari. Ada nggak di kamar? Kalau aku sih Ada ada. sih kok. beberapa. Ada, Ada. Tapi itu mayoritas ada. mitos dari mana? Itu mitos dari artikel. Mitos dari artikel Pak. Tapi memang katanya di masyarakat udah nggak boleh gitu loh, kalau kasur terus lemari. Jadi kayak kasur lemarinya sini tuh ada kacanya gitu. Entah kaca atau lemari kaca tuh nggak boleh. Jadi posisi kasur kaki kita di sini tuh nggak boleh katanya. Gitu. Kalau secara mitos itu kalau terkait pasangan ya bisa mendatangkan perselingkuhan. Waduh. Ayo si lemarimu nih. Ayo. Masalahnya kan tukang-tukang lemari kan memang buatnya lemari itu ada kacanya. Iya. Masa ya mitos itu kita nyalain sama tukang lemari kan nggak Ya, mungkin. maksudnya di posisinya di itu Berarti Pak. dibalik ya Dibalik apanya? lemarinya. Waktu mau tidur. Enggak gitu. Tapi kalau pas bangun balik lagi gitu. PR tuh. Katanya biar mencegah perselingkuhan. Kacanya di dalam pintunya aja. Jadi pas dibuka lah baru ada kacanya. Oh ini cerdas. Cerdas. ini. Nah tapi kalau yang horornya karena katanya kan kalau kita tidur itu arwah kita itu kemana-mana, kurang ajar ya badannya jasad badannya kita di sini, tapi arwahnya tuh kemana-mana. Ketika balik nanti si arwah tuh bingung. Nah ini kok badanku ada dua, yang satu di pantulan cermin, yang satunya ada yang asli. Nah aku harus masuk yang mana? Berarti kan ini arwah goblok ya? Dia berarti nggak sekolah gitu loh. Nah takutnya gitu, dia nanti malah masuk yang di cermin, takutnya gitu. Aku malah teringat ini mas, film SpongeBob. Pas dia tidur kan mimpi. Dia masuk dia masuk ke mimpinya Patrick, terus si siapa? Mr. Crab. Ya, Terus yang si udang itu loh. Oh, nah tapi makanya SpongeBob bisa balik. Karena nggak ada kacanya. Betul sekali. oke. Jadi berarti mungkin mitos ini benar ya secara teori SpongeBob tadi. Ya selain yang pasang kaca di depan tempat tidur, kita ini masih yang seputar kasur, kita lebih ke luar lagi. Sekarang terkait duduk di bantal. Nah, ini paling terkenal banget nih. Paling banyak. Paling banyak dari zaman kecil kita dibilangin kalau duduk di bantal barai. Bisulan. Bisulan. Udunen kalau orang Jawa. Nah benar, udunen ya. Itu udunen itu apa Pak? Udunen kan berarti ada jendolan tuh loh. Di pantat ya. Kayak jerawat ya. Kayak jerawat tapi di pantat. Kayak jerawat tapi di pantat ya. Oke. Soalnya nggak pakai pembersih muka. Tapi khusus pantat. Tapi iya sih bener ya, bener. Anjir, bener sih bener. Kenapa ada pembersih pantat ya? Kenapa cuma muka ya? Padahal pantatnya paling kotor. Kalau lagu Bendi tahu dah. Lagu Bendi gimana? Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Dan Bendi Muka. nama orang. Aku iya, saya kira Bendi nama orang loh Pak. Lai Delman bos. Mana itu Maaf ya, salah ya. Bendi. Ini sayung itu Bendi. Kan Teo Pranggen. daripada ku duduk di muka, lah kan lebih kurang ajar loh. Si Londo rada jancuk ya, karena dia londo konsepnya beda. Maksudnya di muka tuh bukan di muka yang nyetiri. Tanpa Kalau itunya, nyetiri sih itu nakodanya. punya. Nah nanti tak bisa lihat Nakoda toh. Cuk, nakoda ki kapal. Kan nakoda kuda toh. Itu maksudnya duduk di depan, muka tuh di depan gitu. Ya daripada duduk muka yang mending duduk bantal, bener. Nah tapi karena mungkin nggak sopan ya. Menurut orang tua memang nggak sopan.
Ya karena kan itu buat kepala fungsinya untuk kepala. Betul. Kalau yang pakai orang tua, terus yang anak muda duduki bantalnya kan kurang ajar namanya. Jadi kan istilahnya nyium bokong. Iya sih benar sih. Nah ini, wah nih artikelnya luar biasa nih, membuat potolon terlihat pintar. Ini ada dari Dr. Arthur Tucker, jadi seorang ahli kesehatan dari Barts dan London NHS, betulnya NHS ya, Trust. Bantal di rumah adalah tempat yang paling ideal bagi kuman, bakteri, kutu, debu, dan kotoran lainnya untuk berkembang. Jadi ternyata bantal kita itu malah banyak kumannya. Jadi ketika didudukin, kumannya masuk. Iya bener ya. Ya tuh secara teori kan. Berarti sangar banget ya, dia melewati celana loh. Melewati celana dalam, itu masuk ke pantat, makanya jadi bisulen. Nah, selain itu kumannya bikin kerajaan di situ. Iya sih. Class of clans nih pantat ya. So, ya itu kalau secara logika antara tadi ya sopan nggak sopannya ya. Karena buat kepala, dan yang kedua karena secara Dr. Arthur Tucker ini bilang di situ banyak bakterinya di bantal, dan memang disarankan kalau bantal itu sering dijemur. Betul. Nah kalau enggak sama ganti itu spraynya, ganti spray benar. Spray bantalnya. Ya, spray bantal, sarung bantal. Dan kalau dijemur kan juga bikin empuk tuh bantalnya, kalau sering dijemur nggak keras nanti jadi tengengan kayak saya. Ya, selain mitos di dalam negeri ada juga mitos yang di luar negeri terkait tidur. Wah, ini kelihatan smart nih. Smart people. Nah, untuk mitos yang di luar negeri dari artikel ini dari dokter yang tadi ya. Beda Pak, beda. Ini unik sih kalau yang di luar. Pertama terkait tidur nih ya. Kalau mereka bilang kan ada mitos kita tuh minum susu dulu sebelum tidur biar bisa langsung tidur. Iya kan? Kecil kayaknya kebanyakan orang tua, bahkan Mas Wante kalau misalnya anaknya biar tidur suruh minum susu ya nggak? Malah rutin. Rutin. Hampir tiap malam mesti minum susu, kalau dia ngelilir juga minta susu. Tapi nggak, maksudnya ada maksud disengajain cegok maksudnya dikasih susu biar cepat tidur, memang maksudnya gitu, biar supaya cepat tinggi sih. Tuh kok kayak elemen meneh ya Allah, tuh kok kayak halo sisan berarti. Malah sebenarnya secara artikel di luar itu minum susu malah nggak bikin cepat tidur. Itu salah sebenarnya. Karena di susu tuh ada kandungan, wah iki ketok pinter meneh botolon bajinul. Nah, di susu itu ada yang namanya kafein. Bukan, itu kopi, Janjo. Itu ada yang namanya kandungan triptopan yang terdapat pada susu itu tidak membuat rasa kantuk malahan. Mitos di luar ada juga kalau makan keju sebelum tidur dapat memberikan mimpi buruk. Wong luar aneh-aneh. Luar malah aneh-aneh. Jadi mereka malah nggak ada yang makan keju sebelum tidur karena nanti bikin mimpi buruk. Mungkin kejunya basi ya. Iya kali mereka harus ngiris terus nyedake sing kotak kuwi noto be burgere, nembe bubuk. Aduh. Mangan keju marang keju Mas, dadi ra iso turu, bener wis ngono. Tapi memang kalau secara ahli gizi, wah kita pinter bener ini. Dari ahli gizi Joy Dubos RD mengatakan tidak ada bukti yang cukup memang untuk mendukung mitos ini. Iyalah. tanpa peneliti pun memang goblok sih rasanya ya. Berarti mitos ya. Iya sih mitos, karena mereka percaya bahwa orang yang sensitif karena orang sensitif terhadap laktosa sulit untuk tidur. Karena di keju itu ada laktosanya gitu sih. Bisa jadi itu si bulenya mualaf Mas, dia sahur. Makanya dia makan keju dulu. Emang bule ra ono sing muslim, kenapa kudu bule mualaf goblok? Kenapa kudu bule mualaf? Ya kan sana kan nggak tahu. Oh, sana nggak tahu. Karena kebanyakan juga ateis kan? ya. US loh. PS. Ya, habis itu ada mitos yang super unik sih yang ini satu lagi di sana. Kalau melepas atau menggunting tag kasur, maksudnya label merek dari label merek kasur atau bantal itu bisa memberikan sial. Kita itu promosi sih, maksudnya pinter-pinternya iklannya mereka sih. Sial biasanya kebanan. Ini merek kasur loh. Dipotong. Tapi pernah gak sih kita motong merek kasur sebenarnya? Enggak juga ya kita ya. Lah ora ono merek. Ono malah ya Mas. Enggak ono. Paling yang bungkusnya itu loh, yang plastik itu loh. Covernya doang. Covernya kan kalau kita mau pakai kan dikletek atau ya udah. Kalau kewer-kewernya tagnya emang nggak ada ya kalau di bantal ya? Nggak ada. Aku yang nggak ngasih, katanya nggak ada ya. Nggak ada.
Tapi mangan dipotong yang ngopo? Lah, yo sialnya. Oh, paham. Dipotong, jahitannya buka, bodol kabeh kapase yo bener. Makanya bikin sial toh. Nah, blis bolong bus. Keluar kapasnya semua, Pak. Bener. Oh, logikanya orang luar itu orang pinter sih. Kepinteran. Kepinteran ya. Nah, ada bonus mitos juga di luar negeri terkait ibu peri. Nah, peri gigi ini terkenal kalau di sana gigi susu anak kalau copot harus ditaruh di bawah bantalnya mereka. Biar dapat duit kan. Betul, biar dapat duit. Padahal kan ini ditukar mbek wong tuane kayak duit sebenarnya. Nah, malah bahayanya itu ada berita itu masuk ke telinga anak kecil. Tumbuh di dalam. Nambah mulut ya. Nah, itu orang nyanyi 11 Januari bertemu. 11 Januari, Pak. Gigi, Pak. Oh, gigi. Berarti kalau masuk telinga kanan kan telinga kanan ada giginya. Yang kiri metik berarti. Motor. Bener. Nah, itu kalau mitos di luar juga ada yang unik kan itu. Jadi ada mereka kenal gigi. Terkait sama gigi, mitos di Indonesia juga ada. Ada terkait gigi susu. Bukan gigi susu sih, lebih ke misalkan gigi kita potol nih, lepas yang potol. Kalau yang atas potol, kita buangnya di bawah, di tanah. Tapi kalau yang potol yang di bawah, lemparnya ke atas genteng. Pokoknya posisi di atas. Oh, kebalikannya. Fungsinya? Supaya tumbuhnya kalau dari bawah ke atas, kalau dari atas ke bawah. Oh, aku malah pengen eksperimen nih. Wah, sayang gigi udah ada lepas ya. Potolnya ya. Orang juga sih. Maksudnya kalau misal aku yang lepas atas, aku dulu gitu soalnya. Aku sih juga ngalami sih, Pak. Aku juga ngalami sih. Aku sensitif nih kalau bahas itu. Iya, paham sih. Enggak, maksudnya aku malah jadi penasaran nih, misal anakku sih takut oke ya. Maksudnya gigi atasnya dilepas, tak buang atas. Dia bakal numbuhin yang bawah, kalau yang lepas bawah. Enggak, maksudnya tak nakali gitu, kebalik. Kan kalau atas dibuang bawah, biar dia tumbuhnya ke bawah gini kan. Nah, maksudnya atas tak buang atas berarti kan gini berarti ya. Lengkung ya berarti. Aduh, jadi ini gading gajah toh. Oh iya. Oh, berarti gading gajah karena dibuang di atas. Karena celeng. Kita kembali lagi ke tidur ya, dan lanjut ke gigi. Nanti kita siapa tahu cari mitos gigi ini. Next. Nah, terkait kasur dan tidur ini ada yang unik lagi karena otomatis nyambung ke tidur ya. Balik ini mana omongan gue bangsat. Nah, ini ada mitos tidur, jangan tidur di saat maghrib. Jadi di saat apa sih itu? Pergantian dari sore ke malam. Pergantian dari sore ke malam, karena mitosnya itu portalnya dunia sana dan dunia kita tuh sedang kebuka gitu. Orang bentrok ya? Ya antara bisa dibilang mungkin bentrok ya. Pasti banyak info kecelakaan ya. Portal-portal tuh. Itu beda. Itu portal Semarang, portal Jakarta gitu. Beda, Pak. Ini portal dimensi, dimensi setan dan dimensi manusia. Jadi pas jam itu tuh kayak tek gitu langsung kayak film-film gitu. Yeah. Makanya itu dark. Di Netflix. Nah. Kita bahas itu dia enggak paham. Ini tontonannya sinetron. Netflix. Betul Mas HP-mu. Nah, kalau itu makanya kita kalau di Muslim memang maghriban ya makanya ya. Iyalah, baru ya wajib. Untuk mungkin karena terkait itu. Ya, karena untuk ibadah waktunya. Di waktu ibadah malah tidur. Nah, mungkin positifnya di situ ya. Kalau kata orang-orang dulu bisa ketindihan tuh. Ketindihan. Oh, iya. Mitosnya. Kalau tidur di jam segitu ketindihan. Maksudnya kayak berat nanti waktu bangun ya. Kan nggak bisa ngomong. Oh ya, itu sesuatu makhluk gaib. Oh, kayaknya itu nggak cuman pas maghrib sih. Tiap bangun pagi. Apalagi Senin ya. Oh iya benar, apalagi Senin ketindihan beban hidup itu. Nah, terus selain yang terkait tidur di jam 6 itu ada 4 lagi mitos yang cukup unik sih ini. Benar-benar unik. Yang pertama adalah katanya kalau kita tidur otak itu mati.
kata siapa? Kata artikel lagi. Nah, kan dokter tadi. Coba kalau ini memang aneh sih. Di Kan on off berarti otaknya. Nah, harusnya kan nggak bisa lah otak kita mati. Nggak mungkin kalau otak mati. Yang mati itu lampu. Otak tetap bekerja sih mas menurutku. Benar, walaupun kita keadaan tidur gitu kan. Kita bernafas gimana kalau nggak ada otak? Betul sekali. Nah, masa tiba-tiba dek. Udah, masa gini loh. Gobloknya yang bikin mitos ini ya. Misal kalau memang otak mati kita tidur, ngurip kene piye kan wis mati iki. Ya ra? Kan mati iki. Piye ngurip kene? Ya ra sih. Harus pakai vendor. Orang ketiga berarti ya. Setrumin dasi. Ini Frankenstein malah jadi ini membangkitkan orang mati. Ada manggil yang itu loh, pesulap yang gini tuh loh. Hipnotis. Ya ini malah balik tidur. Berarti balik biar dia bangun. Kebalikannya. Sembur wae. Dukun. Nah itu, tapi itu kayaknya enggak sih, salah itu mitosnya. Enggak mungkin kita otaknya mati. Habis itu yang kedua adalah mengingat mimpi, tandanya tidur nyenyak. Ini setuju. Apalagi kita kaum cowok kalau mimpi ya iya mimpi teles. Mimpi teles. Maksudnya mimpi mandi entah kita sama seger. siapa ya kan. Nggak bisa digambarkan sosoknya, tapi kita membayangkan, wih, rambutnya gini. Iya. Wah, kerasa sekali. Gitu. Itu wah bangun nyenyak banget. Tapi mukanya rata. Jangan itu tiba-tiba langsung berubah genre horor. Ketika kita bangun, perasaan nggak hujan nih, kok basah. bocor gitu ada, maksudnya tetap ada tetesan atas kan toilet. Ketetesan air. Enggak, keren kan ngetes. Ngetes kok sampai bawah. Jadi lanjut. Ya itu makanya nyenyak ya kalau itu ya untuk kaum laki ya. Kalau mimpinya itu, tapi kalau mimpi buruk ya kayaknya tetap aja sih nggak bakal terhitung tidur nyenyak ya kalau mimpi buruk, apalagi bangun di hari Senin tadi. Mimpi buruk. Biasanya ada kalau tidur mitosnya orang Jawa. Apa? Ya mungkin kebanyakan, mungkin juga nggak orang Jawa ya. Kalau mimpi bertengkar sama ular, biasanya hal buruk akan terjadi. Biasanya gitu. Oh iya bener sih, aku setuju. Karena ketika Naruto ketemu Orochimaru, orang sampai serius loh Pak. Naruto ketemu Orochimaru, hal buruk terjadi. Iya, pertanda ya. Pertanda. Oh, orang Jawa mengikuti jalan ninja. Tapi itu yang buruknya mas. Masih ada yang dampak baiknya. Kalau ketemu ular itu keluar angka loh. Seneng judi. Gaplay ya. Loh gaplek sih. Nomor. Iya maksudnya iya togel itu togel. Gaplek kartu. Nyelimur Siti itu apa? Lucu. Ada kita goblok. Oke. Bisa loh. SD ya ngono kuwi. Iya. Ketemu ular atau nomor. Sikil ra ono ditung ngomone. Sisie. Ora lho. Akeh goblok. Dene ulone mlungker-mlungker bentuk angka. Nek angka pitu piye? Pitu kan ono iki ne lho, garis tengah. Kerasa ngene-ngene tok lho. Nah, itu yang terkait tidur. Terus ada lagi, tidak boleh membangunkan orang yang berjalan sambil tidur. Katanya nanti efeknya bikin dia jantungan, bikin dia kaget gitu. Tapi sebenarnya mitos itu nggak benar, malah harusnya kita bangunin dia. Malah aneh tuh, rak dibangunke beblas kandi. Ya benar. Dan misalnya lantai 2 geluduk malah jadi komedi tuh Pak. Ramotiar. Nah itu, jadi kita nggak boleh, katanya langsung kaget gitu sih. Terakhir adalah alkohol membuat tidur menjadi nyenyak. Mitosnya seperti itu. Padahal faktanya malah kalau minum alkohol itu kita melek. Oh malah bikin melek. Kebanyakan salah kayak wah ben enak tiduri kita. Kentip ya? Kentip sih bener. Saya kentip ki ngobat cok. Kentip ki ngobat yo ngawur. Doyong nih. Nah, maksudnya dibikin minum bir, minum kayak gitu katanya biar tidurnya nyenyak. Tipsi. Cuman kalau logisnya mungkin karena kecapean di saat mabuk itu, jadi ketika tidur jadi bener-bener nyenyak. Tapi sebenarnya kalau secara teori nggak ngaruh sih. Ya itu aja sih kalau yang terkait mitos kasur dan bantal atau sekitarannya benar, tidur itu. Dan untuk kali ini nggak terasa Potolan tuh kelihatan pinter ya. Iya. Tadi nyebutin nama-nama ilmuwan loh.
Ya, jadi sekian itu aja untuk mitos terkait kasur dan tidur ya. Seperti biasa, karena potelon bukan panutan, tapi untuk didengarkan. Suwun guys. Hype Semarang. Iya, ini jangan lupa mampir ke hypepemuda.id.